Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dr. Haryo Bagus Wirawan. Kita pada kesempatan ini, di sore ini, kita akan membahas tentang luka bakar. Luka bakar itu ada di chapter 9. Ya, di chapter 9 buku IMGS. Sebenarnya pada saat kita membahas ini, kalian semua sudah memiliki buku ini ya, tapi jangan takut bagi yang belum ada di video saya yang paling pertama, yang di video saya pertama tentang review buku IMGS ini, ada di deskripsinya. Di situ ada link untuk mendownload buku ini. Silakan ya. Oh ya, Bruce Mulut semua, ini saya ada di sebuah kedai kopi. Percaya apa enggak, ini tempatnya sangat terpencil ya, sangat terpencil tapi beauty and cozy. Mantap bener ya. Cuman ada beginian doang. Mas, Woi, satu biasa kopi aren. oke. Woi, sampingan. Apa tuh? Pisang goreng biasa, pisang goreng. Oke, siap. Oh, ini pisang gorengnya enak, mantep. Perah daun hijau gini ya, makan pisang coy. Oke, kalau mau berbicara tentang luka bakar, itu Anda mesti tahu dua hal. Satu, dan itu sana. Satu, ya. Anda mesti mengetahui tentang luasnya luka bakar. Yang kedua, Anda juga harus mengetahui tentang kedalaman luka bakar. Jadi kalau Anda tidak menguasai tentang luas dan dalam, nonsen. Anda tidak bisa melakukan terapi ataupun pengobatan di atas kapal kalau nggak tahu jenis lukanya. Oke, kalau kita lihat dari chapter 9 ini, di sini sebenarnya sih dimulai dari, kalau kita membahas chapter 9 ini, di buku ini dimulai dari bagaimana caranya Anda menanggulangi korban yang sedang terbakar. Ya, yang sedang terbakar. Tapi itu saya nggak bahas di sini karena itu kalau nggak salah sudah ada di diklat yang lain, AFF ya mungkin kalau nggak salah. Cuma di sini diingatkan saja jangan menggunakan alat pemadam kebakaran APAR yang menggunakan karbon dioksida. Ya. Ini si karbon dioksida kalau terhirup ini akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena oksigen yang di dalam darah yang berikatan dengan hemoglobin itu O2-nya akan digeser dengan karbon CO2 karena memang ikatannya itu lebih kuat banget ya. Tuh. Oke, lalu pembahasan ke berikutnya adalah saya jelaskan mengenai luka bakar. Ya. Nanti di sini ada gambarnya sebentar. Nah, ini gambarnya nih. Ini adalah gambar tentang hukum rule of 9. Ya. Ada gambarnya di sini. Jadi tubuh ini sudah dibagi-bagi. Setiap bagian tubuhnya yang dinilai oleh hukum rule of 9 ini adalah 9%. Saya jelaskan satu persatu. Di sini coba lihat. Nah, ini bagian kepala dan leher dari sini sampai sini ya. Ini kalau semuanya terbakar, jadi cara membacanya adalah kalau semuanya terbakar kepala dan leher, maka perhitungan luas luka bakarnya adalah 9%. Sudah? Lengan kiri 9%, ini lengan kanan oke sama, lengan kanan 9%. Kalau semuanya terbakar ya dari sini sampai ke sini 9%. Dari sini sampai sini juga 9%. Batang badan depan seperti di gambar ini dari sini ke bawah 9%. Batang badan belakang juga sama seperti ini 9%. Tungkai, nah ini bahasanya adalah tungkai. Banyak orang tanya, tungkai itu apa sih dok? Dari pangkal paha ini sampai ke bawah itu namanya tungkai. Nilainya berapa? 18%. Kiri kanan sama, masing-masing 18%, sehingga kalau digabungkan semuanya ini baru 99%. Supaya jadi 100,
kemaluan ini nilainya adalah 1%. Tapi walau memegang predikat 1%, tapi ini penting karena kalau sudah kena di sini itu hitungannya adalah luka bakar berat, finish, nggak ngeliat apa lagi. Oke, paham ya? Itu adalah pembagian luas luka bakarnya. Nah, kalau kedalamannya gimana? Nah, saya ambil contoh gampangnya aja beginilah, karena kalau ngelihat gambarnya secara histologi pusing juga. Pusing dalam artian karena ini digambarin lebar tebal segini, padahal kenyataannya di sini tuh cuma tipis. Jadi secara urutan kejadiannya ya, saya ulangi lagi. Nah, jadi kalau tersiram air, minyak hanya melepuh ya, itu derajat 1. Ingat ya, derajat 1. Lalu sebentar kita loncat dulu ke derajat 3. Ininya hitam semua karena udah gosong, atau karena saking kulitnya udah pada habis, cuman kelihatan lapisan lemaknya, jadi cuman kelihatan putih-putihnya aja. Ya, yang bagian sini. Itu derajat 3. Nah, di antara itu namanya derajat 2. Jadi kalau derajat 2 tuh heterogen. Ada lepuhannya, ada gosongnya, ada merahnya, memarnya, dan lain sebagainya. Ya. Udah datang. Kopi, Bos. Siap. Siap nih. Yang gue suka nih, kopi aren. Apa itu? Pisang goreng. Mantap. Wih. Kita lanjutkan dulu. Sudah jelas sekarang kedalaman luka bakar itu dinamakan derajat 1, derajat 2, derajat 3. Belum. Sabar, kopi enak kan? Ada yang harus diaduk, coy. Udahlah, paten punya lah. Masih panas. Kalau masih panas namanya apa namanya? Hihang oheng. Bukan pisang goreng, hihang oheng. Lanjutin lagi. Ya, jadi udah tahu nih. Udah tahu luas, udah tahu kedalaman, beres. Tinggal nanti nulisnya misalnya, sekarang pengaplikasiannya seperti ini. Saya bilang tadi kalau dari sini sampai sini adalah 9%, ya. Lah, terus kalau dari sini ke sini berapa persen? Banyak yang bilang 4,5%, Dok. Salah. Kalau dari sini ke sini nggak 4,5%, karena yang terbakar hanya ini. Ininya enggak. Jadi cuman ini aja, gitu. Dibagi 2 lagi. 4,5 dibagi 2 adalah 2,25% atau 2,2%. Jadi nanti kalau tulis di status, lengkap. Nah, bagaimana cara menulis di status dengan SOAP-nya? Itu kalau nggak salah saya sudah terangkan di video tentang pencatatan pemeriksaan fisik dan inform consent. Ada di video saya yang sebelum ini tayang, itu ada. Jadi nanti ditulis diagnosanya adalah luka bakar daerah lengan kiri bawah dengan luas 2,2%, derajat berapa? Derajat 1, derajat 2, atau derajat 3. Ya. Banget di kopi. Jadi udah tahu nih, derajat 1, derajat 2, derajat 3, luasnya segini, cara nulisnya seperti ini. Lalu tidak panjang lebar lagi, setelah di kapal ini mau diapain? Jadi urutannya bagaimana sih kalau ada kejadian luka bakar? Yang pertama, 1 nih ya, dibersihkan dengan cairan infus. Cairan infus 0,9% NaCl. Oke. Lalu
Setelah dibersihkan lalu dilihat apakah ada kotorannya, dibersihkan pelan-pelan. Ya, jangan dimusek begini, dibersihkan pelan-pelan sampai kotorannya tidak ada. Nah, oh ya, kalau ada yang melepuh, ini saya kasih tahu, kalau ada yang melepuh jangan digunting, jangan dikolopek, jangan diapa. Jangan, biarkan saja dulu itu. Karena nanti plasma yang ada di dalam lepuhannya itu akan membantu percepatan penyembuhan kulit. Sekali lagi, membantu percepatan penyembuhan kulit, ya. Nah, sekarang yang penting adalah untuk pain relief, pereda nyeri. Di sini dibilang, sudah nggak dibilang apakah itu ibuprofen, tramadol. Tentang bagaimana menggunakan pereda nyeri itu ada di video saya yang berjudul Bone, Joint, and Muscle Injury. Ada atau cedera tulang, otot, dan sendi, ya. Nah, di sini langsung pakai morfin. Berapa sih morfinnya? Di sini ditulis 15 sampai 20 mg IM. Apa itu IM? Intramuskular. Apa sih intramuskular? Intra itu melalui, muskular itu otot. Jadi disuntik melalui otot. Otot mana yang dipakai? Satu, otot deltoid, boleh pilih, atau bokop. Nah, mohon maaf, di channel saya belum tersedia untuk panduan bagaimana cara menginjek, menginfus, menghacking, dan lain sebagainya. Tapi bagi Anda yang mau belajar lebih lagi, silakan saja ketik di channel YouTube-nya, ya. Nah, keywordnya itu adalah injeksi intramuskular. Bagaimana caranya menginjeksi intramuskular? Nah, itu keywordnya. Nanti diajarin, ya. Diperhatikan betul-betul langkahnya. Ini sebenarnya sih kalian tidak boleh praktek. Cuman saya udah sering kali bilang di video-video sebelumnya. Tapi kalau untuk urusan pelaut, bahkan menjahit saja boleh. Jangan kata batuk pilek, patah tulang juga mesti dikerjain sendiri. Bukan dikerjain, dioperasi, di apa ya? Diberi pertolongan pertama itu sendiri. Jadi jangan kata batuk pilek, patah tulang Anda harus berikan pertolongan sendiri. Jadi setelah belajar dari sini, saya harapkan kalau ada apa-apa masalah medis di atas kapal, segera berikan pertolongan pertama, baru konsul. Jangan konsul dulu, baru kasih pertolongan pertama. Contohnya aja yang kayak kemarin saya bilang, ini napasnya nggak ada, nadi nggak ada, napas nggak ada. Bukannya di RJP malah konsul dulu. Kata konsul bilang RJP aja. Begitu mau RJP orangnya udah nggak ada, udah mati, bos. Karena apa? Time window-nya itu atau waktunya itu hanya 3 menit aja. Semenjak ini nggak ada, napas nggak ada tuh, otak ini cuma mampu 3 menit aja. Ya, sudah tadi diberikan morfin, bagaimana caranya. Lalu kalau memang ada luka yang terbuka, itu juga harus dimasukkan antibiotik, ya, antibiotik injeksi. Di sini pilihannya adalah obat tablet makan, amoxicillin clavulanat yang obat makan. Kalau obat injeksinya kasih ceftriaxone boleh, dosisnya nanti lihat aja. Kalau saya nggak salah ingat 2 gram. Ya, sekali injeksi sehari. Nah, baru dikonsulkan. Dari konsul itu hasilnya apa? Oh iya, itu bisa dirawat di kapal. Atau enggak, oh nggak bisa, itu harus dirujuk. Nah, yang paling gampang di sini yang mau saya ajarkan adalah bagaimana cara menangani luka bakar ringan derajat 1 dengan luas berapapun. Kalau yang namanya derajat 1 itu cukup dibersihkan saja, ya. Minum painkillernya, karena ini kan belum ada yang pecah nih, jadi mungkin antibiotik nggak begitu masuk painkillernya. Lalu disalepin sama salep. Biasanya ada nih salepnya. Nah, ini model salep ini, ya. Itu disalepin aja. Udah kayak begitu, nah, terus konsul deh. Ya, tetap di konsul catatannya adalah luka bakar ringan di daerah mana, derajat berapa, luasnya berapa. Oke. Sekian dari saya, tapi gak enak ya. Mau nyobain dulu lah. Aduh, wish. Makan dulu nih, bro. Padahal ngomong segini doang ya, kok kayaknya kering banget. Panas.
Nah. Oke semuanya, sampai sini saja perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Everything is a beginning to find our thing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.